Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang pneumatik. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendesain sebuah kontrol langsung dan kontrol tidak langsung dengan menggunakan Pesto Fluid Sim. Nah, mari kita buka Pesto Fluid Sim. Nah, nanti akan tampilannya kayak seperti ini. Rekan-rekan kemarin sudah diberikan bagaimana cara mendownload dan menginstal daripada Fluid Sim ini. Nah, nanti kita tinggal file. Nah, ini bisa Ctrl N atau kita gunakan icon file new. Ini file new. Nah, komponen yang kita gunakan di situ yang pertama adalah ini kompresor. Nah, kalau rekan-rekan ingin paham bagaimana kompresor ini, kita bisa lihat komponen ilustrasinya. Nah, komponen ilustrasinya kayak seperti ini. Nah, ada yang berbentuk torak, ada yang berbentuk seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau dibuka, nah ini seperti ini. Nah, terus kedua, komponen yang kita butuhkan adalah air service unit. Nah, di sini air service unit itu banyak ya, ada yang seperti ini. Nah, ini berarti di sini tergambarkan filternya, tergambarkan regulatornya, tergambarkan manometernya. Tapi bisa juga disederhanakan seperti ini. Nah, kita cek. Nah, ini komponen ilustrasinya kayak seperti ini. Jadi ini ngetrap air, nanti keluar ke sini udaranya udah kering. Nah, ini juga sama ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau di fotonya, nah ini aslinya. Jadi ini yang tanpa lubricant atau tanpa pelumasan ya. Nah, ini sini regulator, ini manometer, ini filter. Ini komponen yang kita akan gunakan yaitu air service unit. Jadi rekan-rekan bisa melihat keseluruhannya. Terus yang kedua, yang ketiga maaf, kita akan membuat sebuah push bottom atau limit switch ya nanti di sini. Nah, ini komponennya. Nah, ini untuk ini namanya katup kontrol arah KKA ya. Ini masih belum ada aktuasinya sehingga ini belum bisa disebutkan push bottom atau ini hanya sebagai KKA saja. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita klik 2 kali. Nah, nanti di sini akan keluar. Nah, kalau kita mau membuat push bottom, nah ini pakai ini atau pakai ini sama. Kalau yang mau pengunci pakai seperti ini. Nah, kalau kita mau ini digunakan sebagai limit switch, maka di sini di mechanical. Nah, ini ada roller ya. Nah, kita sekarang akan gunakan yang manual. Coba kita yang menggunakan pengunci. Nah, ini kembalinya itu menggunakan spring atau menggunakan pegas. Centang di sini spring gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita ingin tahu bentuknya, nah ini komponen fotonya. Nah, ini bentuknya. Jadi di sini rekan-rekan walaupun tidak memiliki peralatannya sudah bisa melihat komponen-komponennya. Nah, itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, nah di sini itu adalah masih katup kontrol arah. Nah, ini katup kontrol arah, mohon maaf, di sini ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4. Nah, di sini kenapa ada tulisan ini? Sebenarnya kita akan coba. Nah, ini misalkan 2.2. Oke. Nah, ini berarti kita copy ini. Lepas, kita simpan di sini. Lepas, simpan di sini. Nah, ini berarti 3.2 ya. 3/2. Oke. Nah, ini 4
Ini 4:2. Berarti ini 5:2. Nah, angka di depan sini 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan banyaknya port atau banyaknya lubang. Nah, seperti ini lubangnya. Yang nanti akan diberikan fitting. Nah, fitting ini untuk menyambungkan selang yang bagaimana kita lihat fotonya ya. Nah, ini yang namanya fitting. Ini namanya fitting. Jadi nanti selang masuk ke sini, nah, nanti sudah tercengkram karena di dalamnya ada seperti gerigi buaya. Nah, 2 di sini adalah untuk menentukan posisi atau gerakan. Seperti ini ada 2 kotak. Nah, nanti kita akan coba bagaimana melihat ilustrasinya. Nah, misalkan kita akan coba ini dibuat double angin ya, atau double udara. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada simbol udara, di sini juga ada simbol udara. Oke. Nah, nanti kita akan coba ilustrasi. Nah, di sini cari yang animasinya. Nah, ini animasinya. Oke. Nah, kita jalankan. Nah, ini posisi 2 ini sebenarnya gerakan ini saja. Jadi posisi 1 adalah 1 dengan 2. Nah, sekarang posisi kedua adalah 1 dengan 4. Makanya ini disebut 5/2. Karena kenapa di sini ada lubang pertama yaitu untuk freezer, lubang 3 untuk exhaust pembuangan, lubang 5 juga untuk exhaust pembuangan, lubang 2 ini untuk kerja untuk mundur, lubang 4 ini biasanya untuk kerja untuk maju. Nah, sebenarnya hanya seperti itu saja. Jadi gambarnya walaupun ada 2 kotak, sebenarnya hanya satu benda. Hanya yang membedakan adalah gerakan atau posisi daripada silinder yang ada di dalam katup tersebut. Nah, itu tentang katup. Nah, kita akan coba untuk komponen yang kelima ya, yaitu silinder. Nah, di sini silinder banyak sekali ya bentuknya. Nah, ini silinder, ini juga silinder, ini juga silinder. Terus kita cari silinder yang ini juga silinder single acting. Nah, nanti kita cari silinder yang single. Nah, ini silinder ini banyak sekali silinder. Ini silinder double acting. Nah, ini silinder single acting ya. Kalau ini di depan seperti kemarin kita jelaskan si fittingnya, maka dia akan maju. Nah, nanti kalau misalkan dia dikasih angin dia akan mundur, dan tidak dikasih angin dia akan lepas karena di sini ada pegas. Kalau ini yang di belakang, pada saat dikasih angin dia akan maju, pada saat dia dilepasin maka dia akan mundur karena pegas bekerja. Sedangkan ini yang double acting silinder. Nah, ini penampakannya kayak seperti ini ya. Ini yang double stroke-nya, ini double pistonnya. Kalau yang ini yang single piston. Nah, itu pengenalan daripada komponen-komponen yang sering kita pakai. Sebenarnya masih banyak yang kita akan jelaskan, tapi untuk sementara ini kita akan fokus dulu ke seperti ini ya. Nanti kita akan coba dengan mendesain sebuah kontrol langsung dan tidak langsung. Kita hapus dulu. Nah, kita akan membuat sebuah kontrol langsung yang menggunakan satu silinder tunggal. Nah, ini karena di sini silinder tunggal, maka kita membutuhkan outputnya yang satu. Outputnya memang mana? Yang tadi yang nomor 2 atau yang nomor 4. Nah, karena outputnya satu, maka kita butuhkan yang 2 ini. Nah, kita langsung di sini pakai pengunci, ini pakai spring, dan di sini ada air service unit, di sini ada kompresor. Nah, ini seperti kemarin yang kita katakan bahwa kalau menggunakan sistem kontrol pneumatik, sumber itu ada di bawah di sini. Nah, ini bebannya ada di atas. Nah, kita tinggal sambungkan, ini sudah hijau, kita klik masuk sini. Kita ini masuk ke 1 karena 1 adalah power, ini baru masuk ke out. Seperti ini. Kita coba simulasikan, kita pijit, nah ini langsung maju. Nah, ini langsung keluar lagi. Itu untuk yang single
acting cylinder. Bagaimana kalau yang double acting cylinder? Nah, karena di sini kita menggunakan double acting cylinder, nah, maka di sini kita memerlukan yang keluarannya 2. Ini bisa kita pilih yang 4 atau yang 5. Nah, ini kita pilih yang 5. Nah, ini menggunakan pengunci ya. Ini ada switchnya. Nah, di sini nanti kita, nah ini kalau mudahnya kita copy, kita paste. Nah, nanti udah cepat. Cara cepatnya seperti itu. Ini nanti masuk ke 4-nya ke belakang, 2-nya ke depan. Nah, ini titik 3, di sini titik 3 sebagai buangan. Nah, supaya tidak terlalu bising, maka biasanya digunakan silencer atau peredam. Nah, ini kita klik 2 kali, kita pilih peredam. Nah, seperti itu. Ini juga nanti kita pilih peredam. Oke, nah ini kita pilih peredam. Nah, sekarang kita coba rangkaiannya. Nah, ini akan masuk, nanti kalau lepas dia akan. Nah, untuk penotasiannya atau penomoran dari komponen ini, maka kita bisa gunakan teks ya. Nah, ini disesuaikan, jadi ini nanti kita kasih alamat. Ini 1A. Ini bisa kita copy. Kita paste, ini kita juga simpan di sini. Misalkan ini, karena ini rangkaiannya berbeda, masih tetap 1A. Nah, karena ini adalah sensor, maka kita diberikan alamatnya adalah 1S1. Nah, kenapa diberikan alamat 1S1? Karena S1 di sini adalah sensor pertama atau push button pertama untuk melayani 1A. Nah, sedangkan kalau yang di sini adalah 0Z. 0Z. Nah, kalau banyak berarti 0Z1, 0Z2. Nah, di sini kan ada 1, maka 0Z. Nah, di sini juga karena ini melayani pertama, karena di sini kalau ke sini masih banyak sensornya atau push button ya, maka kita kasih nama 1S1, 1S2, 1S3. Ini kita kasih nama yang sama, 1S1. Nah, nanti ini juga kita berikan 0 ya. Nah, ini untuk single acting ya. Jadi kalau misalkan kita mau kasih judul di sini adalah kontrol langsung silinder single acting cylinder ya. Single acting cylinder. Ini kalau yang ini ya. Kalau yang sebelah sini berarti kita copy, kita paste. Nah, berarti kalau yang ini adalah kontrol langsung silinder double acting silinder. Nah, ini kontrol langsungnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat kontrol tidak langsung untuk yang single acting maupun yang double acting? Nah, kita akan copy dulu, kita paste. Nah, ini kontrol tidak langsung sekarang kita buat. Tidak langsung. Oke, yang ini juga sama. Kita akan buat kontrol tidak langsung. Nah, kalau membuat kontrol tidak langsung, maka kita ingat kontrol tidak langsung itu ada 2 cara, yaitu ke 5 blokannya ada atau hanya 4 blok daripada alir diagram kontrol pneumatik. Nah, kita silakan ini kita copy supaya tidak terlalu. Nah, ini kita agak kecilin sedikit, maaf terlalu kecil. Ini kita agak ke atasin sedikit, ini bisa diatur ya. Nah, ini kita sekarang yang ininya dihapus dulu.
Ini dihapus, ini dihapus. Nah, di sini kita gunakan yang 3/2 lagi. Nah, jadi sebelum ke beban, dia harus melalui katup yang lainnya. Nah, ini kita berikan, nah, ini pakai spring. Oke. Nah, ini jadi dia akan masuk ke sini. Nah, yang satunya ini ke power sumber sini. Nah, yang duanya baru ke output. Nah, misalkan seperti ini kita gambar. Nah, kalau yang ini juga sama, kita berikan. Nah, ini makanya ini disebut tidak langsung. Karena apa? Karena di sini ada elemen kontrol, elemen terakhirnya di sini. Nah, nanti yang ini berarti kita ganti. Tidak usah pakai ini, tapi yang ini aja kita gunakan. Kita pas. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita gunakan yang single air atau single udara untuk controllingnya. Nah, nanti kita ini sambungkan ke sini. Yang satu ini kita sambungkan ke sini. Nah, yang 5 kita pakai silencer sebagai exhaust supaya tidak bising. Yang 3 juga kita gunakan silencer. Nah, baru yang 4 ini, nah, kita pasang ke sini. Oke, nah ini kita, nah ini sama gerakannya kayak, nah ini sama kayak yang di atas, tidak langsung dan tidak langsung. Tapi kalau yang langsung itu dari sumber masuk ke signal input, dari signal input langsung masuk ke output. Nah, kalau yang ini tidak. Nah, demikianlah bagaimana kita mendesain sebuah kontrol langsung dan kontrol tidak langsung dari single acting cylinder dan double acting cylinder. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan mengatur bagaimana kecepatan daripada laju silinder ini. Karena kalau langsung seperti ini, silinder maju cepat, mundur cepat, itu akan banyak merusak seal dari dalaman piston. Nah, kita akan coba pada video berikutnya untuk mengatur kecepatan daripada laju stroke piston double acting maupun single acting. Demikianlah materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada komentar, silakan dimasukkan ke dalam kolom komen untuk perbaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.